Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sama ibu anak-anak semua. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi sebelum itu, marilah kita membahas negara-negara mana saja yang pernah singgah dan menjajah di Indonesia. Yang pertama ada Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang yang terakhir. Baik, yang pertama Portugis. Portugis mulai datang ke Indonesia dari tahun 1509 sampai 1595. Nah, tokohnya yang terkenal adalah Alfonso. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke benua Eropa. Mereka pertama datang ke Maluku dengan latar belakang untuk mencari rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut hangat oleh rakyat setempat. Tetapi pada akhirnya setelah beberapa tahun selang ke depan, ternyata Portugis melanggar aturan yang disepakati bersama, yaitu menerapkan politik tidak sehat, politik dagangnya tidak sehat maksudnya. Nah, sesudah melakukan monopoli tidak sehat, maka Portugis melakukan penjajahan dari Pulau Maluku tersebut dan meluas ke seluruh penjuru Nusantara, salah satunya Pulau Jawa. Lalu setelah itu, maka datanglah pasukan Belanda dan mengalahkan kolonial Portugis. Begitu, itu sejarah singkat ketika bangsa Indonesia didatangi oleh negara Portugis. Nah, ini gambarnya. Silahkan perhatikan. Ini para Portugis yang disambut hangat oleh warga Maluku dengan mereka menaiki kuda. Yang kedua, negara yang pernah singgah ke Indonesia dan beberapa saat menjajah Indonesia adalah Spanyol. Spanyol datang ke Indonesia dari tahun 1521 sampai 1692. Ceritanya begini, pada saat itu negara Eropa aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Nah, salah satunya negara Spanyol. Semua negara Eropa itu mempunyai impian ingin mencapai atau ingin memasuki wilayah Nusantara yang kaya akan rempah-rempah. Pada saat itu, ketika Spanyol datang ke Indonesia, Portugis masih menjajah di Indonesia. Dan Portugis beranggapan bahwa Spanyol itu telah melanggar hak monopoli Portugis. Sehingga pada waktu itu Portugis bekerja sama dengan kerajaan Ternate dan Spanyol bekerja sama dengan kerajaan Tidore. Dan kedua negara itu, yaitu Spanyol dan Portugis, terjadilah persaingan dagang yang berkepanjangan, sehingga akhirnya menghasilkan kesepakatan perjanjian Spanyol harus keluar dari Maluku dan melakukan perdagangan ke Filipina. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke negara Belanda. Negara Belanda itu adalah negara yang sangat lama menjajah bangsa kita, yaitu selama 346 tahun. Kapan sih Belanda masuk ke Indonesia? Mulai dari tahun 1602 sampai 1942. Baik, Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia mencakup Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua. Tujuan Belanda ke Indonesia pertamanya sama seperti negara-negara lain. Mereka itu ingin mencari rempah-rempah. Karena Indonesia itu termasuk negara yang sangat kaya akan rempah-rempahnya. Atas kekalahan Portugis pada tahun 1602 yang tadi diceritakan sama Ibu, maka Belanda mulai kolonialisasinya dengan mendirikan VOC. Namun, VOC itu tidak bertahan lama. Maka pada tanggal 31 Desember 1799, VOC pun dibubarkan oleh pemerintahan Belanda dengan berbagai alasan. Tetapi keadaan masyarakat tidak bertambah baik dengan dibubarkannya VOC. Dan pada waktu itu Nusantara diberi nama oleh Belanda menjadi Hindia Belanda. Serta mereka membentuk sistem tanam paksa. Tanam paksa apa di sini? Tanam paksa misalkan tanah-tanah kita, tetapi yang memaksa harus
menanam rempah-rempah orang Belanda. Misalkan si A mempunyai kebun, nah kebunnya itu harus ditanam rempah-rempah sesuai keinginan orang Belanda, begitu maksudnya. Nah, dalam bahasa tanam paksa itu disebut kultur stil sale. Pada bulan Mei tahun 1940, awal terjadinya Perang Dunia Kedua. Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi. Siapa Nazi itu? Nazi itu adalah negara bagian dari Jerman. Dan pada bulan Maret tahun 1942, Belanda pun kalah di Nusantara oleh Jepang. Jadi di negaranya Belanda kalah oleh Nazi, dan di Nusantara atau di negeri kita itu kalah oleh Jepang. Nah, sesudah itu maka itu menandakan bahwa penjajahan Belanda itu berakhir dan berlanjut lagi penjajahan oleh tangan Jepang, oleh negara Jepang. Begitu. Nah, sesudah itu ini. Nah, di sini ada gambar, di sini ada seorang pekerja bangsa kita, bangsa Indonesia ini sedang melakukan pembangunan rel kereta atau yang ada yang tadi tanam paksa dan ini. Nah, sekarang ada lagi yang keempat, yaitu yang pernah singgah di Indonesia dan melakukan penjajahan karena Prancis itu pada waktu itu menang. Maka semua daerah jajahan yang dikalahkan akan menjadi negara yang dikuasai oleh Prancis tersebut. Sini, Prancis mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1806 sampai 1811. Kapan sih terjadinya? Mengapa bisa Prancis masuk ke Indonesia? Nah, di sini. Di masa-masa krisis VOC Belanda terkalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirim Marskal William Dangerous ke Batavia, atau kalau sekarang Batavia itu Jakarta ya, dan dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Pemerintahan Dangerous yang kejam dan diktator membuatnya mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, sehingga digantikanlah oleh John Williams Jensen. Namun pada tanggal 18 Agustus 1800. Nah, yang kelima yaitu negara yang pernah singgah ke Indonesia dan pernah menjajah beberapa saat gitu. Nah, yang kelima adalah negara Inggris. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan. Di antaranya menghapuskan monopoli dan perbudakan serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun, akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris, mempengaruhi pula pemerintahan Pulau Jawa yang pada saat itu berada di tangan Inggris. Dari konflik inilah terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjajah dan menguasai seluruh wilayah Nusantara. Maka kembali lagi Belanda menjajah Nusantara ini. Nah, yang terakhir yaitu negara Jepang. Negara Jepang mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Di awal kedatangannya pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang bersikap baik dan berencana membantu memerdekakan Indonesia. Namun, lama-kelamaan mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam, sehingga membentuk sistem kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Kalau zaman Belanda, kerja paksanya disebut dengan Rodi. Nah, kalau zaman Jepang sama ada kerja paksa, tapi disebut dengan Romusa, begitu. Tak hanya itu, Jepang membentuk organisasi kemiliteran. Pertamanya mereka supaya apa? Supaya membantu pasukan Jepang melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Karena Jepang terlibat dengan Perang Dunia Kedua. Namun, pada akhirnya Jepang pun mengalami kekalahan karena negaranya dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat, yaitu negara yang ada di Jepang. Apa sih nama kotanya? Yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang pun menyatakan menyerah
Dan ini menandakan berakhirlah penjajahan Jepang. Begitu. Nah, dari sinilah mulai Indonesia membuat ancang-ancang ingin menjadi negara yang merdeka. Nah, ini adalah gambar para tentara kita untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Nah, proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal berapa? Iya, tanggal 17 Agustus 1945. Menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Diawali dengan dijatuhnya bom tadi. Yang dijatuhi bom oleh tentara Amerika dan sekutunya itu adalah negara Jepang itu kotanya namanya kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Nah, pada tanggal 6 Agustus yang dibom itu adalah Hiroshima. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945 yaitu di kota Nagasaki. Tanggal 15 Agustus Jepang mengalah kepada sekutu. Maka para pemuda bangsa Indonesia itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka mempersiapkan semuanya untuk menjadi negara yang merdeka, atau bangsa kita ingin merdeka dari semua penjajahan. Maka di sini teks proklamasi itu ditulisnya di rumah Laksamana Takashi Maeda. Di mana rumah Laksamana itu? Yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Yang menyusun teks proklamasi itu tidak hanya satu orang, tetapi ada Insinyur Soekarno, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, lalu konsep proklamasi itu ditulis tangan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Dan yang mengetiknya adalah Sayuti Melik. Yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada dini harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, proklamasi dikumandangkan. Serta dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Siapakah Ibu Fatmawati? Ibu Fatmawati itu adalah istri dari Bapak Insinyur Soekarno. Dan yang mengibarkan bendera merah putih ada 3 orang. Pertama, Latif Hendra Ningrat. Yang kedua, Suhud. Dan yang ketiga, SK Trimurti. Setelah teks proklamasi dikumandangkan, maka itu menandakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka terbebas dari penjajahan bangsa asing. Seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Timur mendengarkan berita proklamasi itu yang jauh dari rumah Bapak Insinyur Soekarno melalui RRI. Sudah tahukah RRI itu apa? Ya, RRI itu Radio Republik Indonesia. Nah, ini contoh proklamasi yang ditulis langsung oleh Bapak Insinyur Soekarno. Ini tulisan tangannya, dan ini adalah naskah proklamasi yang ditulis ulang oleh Sayuti Melik. Begitu. Ini adalah foto ketika Bapak Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan ini adalah foto dari yang mengibarkan bendera merah putih dan dihadiri oleh ribuan warga negara yang ingin menyaksikan langsung proklamasi tersebut. Ini adalah warga negara yang menyambut hangat tetapi jauh dari rumah Bapak Soekarno, maka mereka berduyun-duyun datang ke lapangan. Nah, lalu sekarang kita akan membahas tentang makna proklamasi. Apa sih makna proklamasi bagi bangsa kita? 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada luar negeri. Atau yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Atau bahasanya de facto. De facto. Dan diikuti dengan pengakuan dari negara lain atau de jure. Jadi sebuah negara itu harus mempunyai de facto dan de jure. De jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru.
Jadi Indonesia itu adalah suatu negara yang baru karena sudah proklamasi, sudah memproklamirkan diri menjadi negara merdeka, negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat, negara yang mandiri yang tidak tergantung kepada bangsa lain. Dan yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, anak-anak, Indonesia merdeka itu tidak mudah seperti kita membalikan telapak tangan. Tetapi kemerdekaan itu diraih dengan berbagai cara. Bisa mereka itu dengan memukul senjata, ikut berperang, bercucuran darah, keringat, air mata. Anak-anak, orang tua banyak yang meninggal untuk menjadi negara yang merdeka itu. Nah, sekarang kita sebagai generasi muda harus melanjutkan perjuangan mereka dengan cara apa? Dengan cara belajar yang tekun, dengan menjadi warga negara yang bagus. Nah, udah sekarang itu tentang proklamasi kita, tentang kemerdekaan bangsa kita. Sekarang kita berlanjut lagi. Ya, baik, sekarang kita lanjut. Proklamasi itu berasal dari mana? Proklamasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu proklamer. Apa sih artinya? Proklamer itu artinya pengumuman atau pemberitahuan kepada publik. Proklamasi adalah semangat rela berjuang dengan hakiki, tulus dan penuh idealisme dengan mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri. Semangat proklamasi adalah semangat persatuan, kesatuan yang bulat, mutlak dengan tiada pengecualian, setiap golongan dan lapisan masyarakat Republik Indonesia. Nah, anak-anak, setiap hari Senin kita selalu melaksanakan upacara bendera. Nah, di sana ketika itu ada pembacaan undang-undang. Maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Siapa yang tahu itu ada pada alinea ke berapa? Ya, itu berada pada alinea pertama. Bagus. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Semoga dengan bahasan kali ini kalian bisa memahami, kalian bisa mengerti bahwa negara ini merdeka itu tidak mudah, tetapi dengan perjuangan. Begitu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.